Assalamualaikum, piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari misteri lemari antik. Jika kalian suka dengan ceritaku ini, silakan kalian like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Pak Lurah, putra Pak Lurah itu namanya Suminda. Konon dimasukkan berarti si bagus Minda atau guru Minda yang tersebut dalam salah satu legenda tersohor di antero Pejajaran, yakni legenda Lutung Kasarung. Tetapi si Minda yang satu ini, yang oleh orang tuanya diberi nama Suminda, ternyata setelah dewasa tak lebih dari seorang Mindah yang salah kaprah. Kerjanya bersenang-senang, menghabiskan harta. Ternyata setelah dewasa tak lebih dari seorang Mindah yang salah kaprah. Kerjanya bersenang-senang, menghabiskan harta orang tuanya, suka minum arak, berjudi sambung ayam, dan main perempuan. Biar sudah punya istri, Sumindah masih senang mencabuli anak perawan, bahkan istri orang lain. Tak ada yang berani mencegah selain mengingat posisi keluarganya sebagai lurah dan masih ada pertalian famili dengan salah seorang selir bupati. Juga karena kesalahan perempuan-perempuan itu sendiri, rayuan Suminda yang kaya dan tampan membuat perempuan-perempuan yang jadi korban menyerah dengan sukarela. Kalau toh akhirnya disia-siakan, mereka tetap punya kebanggaan sempat jadi kekasih Suminda. Sampai suatu ketika Suminda bertemu batunya. Ia tertarik lalu jatuh cinta pada Sukaisi, salah seorang dukun masyhur yang suka menolong orang. Tak ada yang tahu dari mana asal Sukaisi dulunya. Sebelum pindah ke desa mereka, kabar burung mengatakan leluhurnya adalah orang-orang sakti dari hutan-hutan Pamepuk di pesisir selatan. Ada pula yang mengatakan nenek Sukaisi adalah salah seorang dayang Nyi Roro Kidul. Orang lebih tidak tahu lagi berapa usia Sukaisi sebenarnya. Tahun demi tahun berlalu, ia tetap cantik, tetap muda seperti perawan yang sudah siap diajak naik pelaminan. Orang cuma tahu kalau Sukaisi itu seorang dukun perempuan muda lagi cantik yang kapanpun dibutuhkan bersedia menolong orang yang sakit atau kesusahan. Dari sekian orang yang pernah jatuh cinta padanya, Supardi termasuk salah satunya. Cinta Supardi ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Aku telah beberapa kali menikah, Pardi, dan tiap kali suamiku akhirnya mati begitu kami melakukan persetubuhan, kata Sukaisi. Setelah Supardi menyatakan siap berkorban apa saja demi niat sucinya menikahi Sukaisi, dukun muda itu membuka rahasianya. Setelah Supardi hilang akal dan merasa cintanya ditolak karena ia hanya seorang keturunan budak. Tetapi sebagai imbalan kegagalan cintanya, ia diperkenankan Sukaisi jadi pembantu kepercayaan pada waktu-waktu tertentu. Ia disayangi dan dikasihi perempuan itu sebagai saudara sendiri. Hal itu tidak diketahui orang lain karena Supardi memang merahasiakannya. Malu kalau dijadikan bahan olok-olok. Seorang tukang kayu miskin keturunan budak belian coba-coba mendekati Sukaisi yang jadi pujaan semua orang. Meski orang lain pun akhirnya gagal juga mempersunting Sukaisi. Satu-satunya orang yang dapat mempersunting Sukaisi hanya Pak Lurah. Menurut apa yang didengar Supardi dari mulut Sukaisi,
Cinta Pak Lurah diterima Sukesi, meski tahu Pak Lurah sudah punya istri dan anak. Mereka melakukan hubungan diam-diam, dan nyatanya Pak Lurah tetap hidup. Hanya ia satu-satunya orang yang punya ilmu sejajar dengan ilmuku sendiri. Begitu kata Sukesi. Karena itu, ia dapat menahan serbuan maut yang menyerang dari dalam tubuhku tiap kali kami bersetubuh. Mulanya, mereka melakukan persetubuhan itu sebagai batu titian, jadi tidak langsung menikah. Karena khawatir Sukesi jadi serbuan amarah penduduk. Kalau ternyata setelah menikah Pak Lurah mati seperti juga suami-suami Sukesi sebelumnya. Hubungan rahasia itu berjalan beberapa waktu lamanya, dan ketika keduanya berencana untuk menikah, muncullah Suminda. Ia tidak tahu kalau Sukesi adalah kekasih gelap ayahnya, bahkan bakal jadi ibu tirinya. Suminda yang sudah lama menaruh hati pada Sukesi mencoba merayu perempuan itu. Ketika diberitahu bahwa si perempuan akan menikah dengan ayahnya, Suminda bukannya mundur, ia malah naik pitam dan mencoba memperkosa Sukesi. Seraya menyumpah serapah, tidak seorang perempuan pun kubolehkan memisahkan ayah dan ibuku. Biarpun dikatakan bahwa Sukesi tidak bermaksud merenggut Pak Lurah dari istri pertamanya, Suminda tetap nekat. Rupanya ia sakit hati. Baru pertama kali cintanya ditolak oleh seorang perempuan. Lebih baik aku jadi tikus saja daripada tidak dapat memilikimu, umpat Suminda selagi dengan paksa ia menggerayangi tubuh Sukesi. Sukesi yang marah dan terhina oleh perbuatan Suminda yang tak senonoh itu menjadi lupa diri. Baiklah, jadilah kau tikus, sumpah Sukesi geram. Dan seketika itu juga perubahan terjadi pada tubuh Suminda. Kepalanya pelan-pelan berubah menjadi kepala tikus. Melihat kejadian itu, Sukesi menyadari kelancangannya. Ia menarik sumpahnya. Sayang, yang dapat ia tarik mundur hanya bagian yang belum memproses. Tubuh Suminda dari batas pundak ke bawah tetap utuh sebagai manusia, tetapi kepalanya sudah terlanjur berubah jadi kepala tikus. Supardi yang mengintip peristiwa itu dari balik dinding di luar rumah merinding ngeri. Tampak olehnya Suminda melolong-lolong. Lolongannya kian lama juga berubah menjadi suatu cicitan yang menyeramkan. Pemuda itu menyembah-nyembah Sukesi, memohon ampun dan meminta agar kepalanya dikembalikan pada bentuk semula. Dengan nada menyesal, Sukesi berkata, "Sayang sekali Minda, kutuk yang telah keluar dari mulutku atau mulut leluhurku tidak dapat dicabut, apalagi kutuk itu telah terjadi." Putus asa, Suminda berusaha menyerang Sukesi, tetapi hanya dengan tiupan pelan dari mulut Sukesi, si lelaki bermuka tikus itu sudah terhumbalang, tunggang langgang menerpa dinding hingga roboh. Supardi cepat menyingkir dari jauh. Ia lihat Suminda yang berkepala menakutkan itu melarikan diri ke dalam hutan. Tahu bahwa Supardi mengintip, Sukesi memanggilnya dan menyuruh Supardi tutup mulut. "Biar aku sendiri yang memberitahu nasib Minda pada ayahnya," kata Sukesi. Tapi malang bagi Sukesi, Suminda adalah turunan satu-satunya dari Pak Lurah. Biarpun anak itu nakal dan sering berlaku memalukan, tetap saja ia putra kesayangan Pak Lurah. Setelah diberitahu kejadian yang menimpa putra kesayangannya, Pak Lurah bukannya menyesalkan sikap Suminda, ia malah menyesalkan Sukesi yang tidak dapat mengendalikan diri. Mereka lantas bertengkar, dan semenjak itu hubungan mereka rusak. Putus tanpa Sukesi dapat mencegahnya. "Aku tidak dapat tinggal lagi di kampung ini, Pardi," kata Sukesi suatu hari. "Aku juga tak dapat pergi ke daerah lain dengan perutku yang sudah mulai terisi.
Kukira aku lebih baik pergi bertapa saja, menyepi, menjauhi kehidupan yang selama ini kunikmati. Tak ada lagi sesuatu yang kuhendaki kecuali menunggu anakku lahir. Setelah anak itu lahir, barulah dapat kutentukan sikapku selanjutnya. Diam-diam Sukesi kemudian menyingkir tanpa setahu orang lain. Karena perutnya sedang mengandung, ia tak dapat pergi jauh. Dengan bantuan Supardi, Sukesi dibawa ke lereng gunung, dicarikan tempat yang baik dan dibuatkan gubuk, tempat berteduh. Tak hanya itu, dicarikan dan diusahakan Supardi juga apa saja yang diperlukan Sukesi untuk dapat tetap bertahan hidup. Tetapi Sukesi tidak memperbolehkan Supardi tinggal bersamanya atau sering-sering mengunjunginya. Kalau Pak Lurah tahu kau akan jadi korban amarahnya, ujar Sukesi. Kau pulanglah dan temui aku sekali-sekali karena bagaimanapun aku masih tetap membutuhkan seorang teman untuk mengisi kesepianku. Baru belakangan mereka tahu tabiat Suminda ikut berubah. Sejalan dengan berubah wujudnya, Suminda yang terpaksa mengasingkan diri ke hutan-hutan untuk menutupi rahasianya, masih belum dapat menghilangkan kebiasaan lamanya. Hanya kali ini ia tidak bertindak lebih kejam. Setiap perempuan yang berhasil ia pergoki berjalan sendirian, ia sergap dan disetubuhi lalu darahnya dihirup. Ia juga membunuh lelaki-lelaki yang mengawini bekas kekasih-kekasihnya, lalu memperkosa dan menghirup darah bekas kekasih-kekasihnya itu. Kalau perempuan itu tengah menggendong bayinya, maka bayi itu pun tak selamat dari kebuasan Suminda. Dan karena lama-kelamaan orang mulai mendengar adanya permusuhan pribadi antara Pak Lurah dengan Sukesi yang menghilang entah kemana, maka mulailah tersebar gunjingan bahwa bencana-bencana mengerikan itu terjadi karena Sukesi ingin membalas dendamnya. Pak Lurah dengan sengaja membiarkan kabar itu berkembang, hingga setiap kali bencana terjadi, tiap kali pula Sukesi dikambing hitamkan. 1-2 orang penduduk akhirnya mengetahui pula di mana Sukesi bersembunyi. Tetapi entah mengapa, Pak Lurah mencegah siapa saja yang ingin membalas dendam. Perempuan itu berbahaya. Kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Tunggulah waktu yang tepat. Aku sendiri yang akan turun tangan. Lalu, diam-diam ia menghubungi putranya yang memaksa Suminda menyingkir lebih jauh dan mencari mangsa di desa-desa yang lain. Dengan demikian, luapan amarah penduduk bisa ditahannya. Supardi yang telah menguping semua peristiwa yang berlangsung di desa bertanya pada Sukesi, apa yang ditunggu Pak Lurah? Anaknya, jawab Sukesi kecut. Anaknya, yang mana? Ini, jawab Sukesi seraya menuding perutnya yang bunting tua. Lalu apa yang akan kau lakukan? Cuma berharap, Pardi. Berharap akan tiba saatnya ayah anak ini sadar bahwa ia tidak akan dapat merebut bayiku begitu saja. Karena itu hanya punya satu arti, salah seorang akan mati, aku atau dia. Sayangnya, Sukesi tak pernah menduga bahwa Pak Lurah akan berlaku pengecut. Ia bukannya datang sendiri ketika waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba. Pak Lurah dengan culas justru memperlihatkan kekerdilan jiwanya. Ia justru memakai tangan ketiga untuk menyingkirkan Sukesi, yakni luapan amarah penduduk dibantu oleh 2 orang dukun saingan Sukesi, yakni Tongo dan Darso. Supardi terlambat untuk memberitahukan kecurangan Pak Lurah itu pada Sukesi. Dan demikianlah yang terjadi. Supardi mengakhiri kisahnya. Penduduk meringkus Sukesi, menyeritnya turun dari gunung. Aku terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, hingga lengah menjaga bayi Sukesi. Bayi itu dicuri orang setelah lebih dulu kepalaku dipukul sampai aku pingsan
Ketika kemudian aku berhasil menyelundup ke kandang kuda tempat Sukesi disekap, aku hanya dapat melaporkan kejadian itu dengan perasaan panik dan menyesal yang tiada terhingga. Pikiranku sangat tumpul, tidak pernah punya sangkaan kalau Pak Lurah yang melakukannya. Lalu Ismet mendesak, bagaimana kok akhirnya yakin kalau Pak Lurah yang melakukannya? Setelah merangkai kejadian-kejadian sebelumnya, bukankah sudah kubilang tadi, ya itu hanya dugaan. Tidak setelah belakangan ku dengar Pak Lurah pernah menitipkan bayi pada seorang kerabat jauhnya. Tetapi karena perang, kerabat Pak Lurah itu terpaksa mengungsi entah kemana. Tak kau beritahukan penemuanmu itu pada Sukesi? Bagaimana mungkin? Keluh Supardi getir. Sukesi sudah lenyap. Kalaupun aku pernah beberapa kali melihatnya, kau juga bukan tadi malam. Yang aku dan kau lihat itu adalah rohnya. Bagaimana nyata? Mengapa tidak? Sukesi dapat melakukan apa saja. Misalnya, memindahkan jasad dan rohnya ke daun pintu lemari yang kuukir atas permintaannya. Ismet terngangah. Pindah ke pintu lemari. Roh dan jasad Sukesi pindah lalu menyatu dengan pintu lemari. Belum habis keheranan Ismet, di kejauhan terdengar bunyi kentongan dipukul. Mula-mula 1, lalu 2, dan kemudian makin banyak. Supardi menjadi tegang seketika. Ketika semua disuruh berkumpul lagi di alun-alun desa, desahnya. Ismet tersentak. Serdadu Belanda lagi. Yang ini bukan. Dari bunyi dan ketukan-ketukan pada kentongan yang menyuruh berkumpul adalah Pak Lurah. Kukira ia telah pulang. Tak lama kemudian Ismet bersama Supardi telah berkumpul bersama penduduk-penduduk lainnya di alun-alun. Di balai desa tampak banyak orang berkumpul pula. Di antara mereka yang khusus berkumpul di balai desa, Ismet dapat mengenali Selasih yang pada saat itu tengah mempercakapkan sesuatu dengan Pak Lurah. Entah mengapa, melihat perempuan itu berbicara dengan Pak Lurah, naluri Ismet dihinggapi suatu perasaan aneh bahwa nasibnya sedang ditentukan. Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya ramai mempercakapkan peristiwa pencegatan oleh sekelompok warga terhadap serdadu-serdadu Belanda yang sedang dalam perjalanan pulang ke Pandeglang. Ismet mendengar sedikit-sedikit bahwa para pejuang itu termasuk yang ditawan, sebagian besar telah gugur, selebihnya membawa yang luka-luka pulang lagi ke desa. Beberapa orang serdadu berhasil juga mereka tewaskan. Sisa pasukan Belanda itu kemudian melarikan diri. Mereka pasti sudah menanti, meminta bantuan ke Pandeglang, ujar seseorang. Dan kita bakal diserbu habis, sahut yang lain. Itulah kalau tak berpikir panjang, seseorang menyesalkan pura. Kesempatan demikian jarang kita dapatkan, bantah yang lain lagi. Pasukan orang bule dan pengkhianat-pengkhianat bangsa itu sangat yakin bahwa kita tak akan bertindak tanpa kehadiran Pak Lurah. Mereka lengah dan coba hitung berapa orang serdadu dan berapa pucuk senjata api yang dapat kita rebut. Mudah-mudahan saja Pak Lurah ikut bangga hati. Tetapi ketika Pak Lurah tampil di depan semua orang yang seketika dia membungkam, nada suara Pak Lurah jelas tidak berbangga sedikit pun. Perjuangan kalian semata-mata menurutkan emosi. Itu memang menghasilkan beberapa pucuk senjata. Dan ku dengar sekitar ruah orang musuh. 7 orang musuh dapat kalian bunuh. Tetapi berapa orang dari kalian yang harus berkorban jiwa? Dan pernahkah kalian pikirkan nasib apa yang bakal menimpa desa kita? Ujar Pak Lurah dalam pidatonya yang berapi-api. Semua penduduk diam. Yang terdengar hanya isak tangis beberapa orang yang kehilangan sanak keluarganya. Dalam pencegatan itu, Pak Lurah melanjutkan dengan kalimat pendek dan bernada dingin. Desa ini akan dibumi hanguskan oleh Belanda.
Suasana semakin sunyi mencekam. Memang, kata Pak Lurah lantang, aku percaya kalian semua merelakan rumah dan harta kalian dimusnahkan, ditembaki peluru-peluru meriam musuh. Tetapi kalian sebagian besar belum pernah melihat akibat ledakan satu peluru meriam. Bisa itu nanti terjadi. Lihatlah, tak sejumput pun harta kalian akan tersisa untuk dinikmati. Tak sejengkal tanah pun dapat kalian diami atau tanami tanpa harus bekerja keras selama bertahun-tahun mendatang. Melihat wajah-wajah pucat di depannya, Pak Lurah merendahkan suaranya. Sudahlah, yang terjadi telah terjadi. Hanya sangat kusesalkan. Kalian melupakan taktik yang sudah beberapa kali kita laksanakan. Biarkan serdadu-serdadu itu pergi cukup jauh, sehingga mereka tidak dapat menebak pasukan gerilya mana yang mencegat mereka. Jadi mereka tidak dapat menuding kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi Pak Lurah menghela nafas, ya. Aku juga dapat memahami kawan-kawan kita yang pergi menyerbu tanpa setauku. Memang masih sangat muda-muda. Kita harus berbuat apa sekarang, Pak Lurah? Seseorang berseru lantang. Mengungsi, tegas Pak Lurah. Mengungsi kemana, Pak Lurah? Seru yang lain. Kemana lagi? Desa yang terdekat adalah Taraju. Desa itu sudah dibombardir sampai tak bersisa oleh meriam Belanda seminggu yang lalu. Untuk pergi ke desa berikutnya, waktu sudah terlambat. Kita baru akan tiba di desa itu sekitar besok pagi. Benar, dan aku khawatir kita akan bentrok dengan pasukan musuh yang harus melalui desa itu untuk sampai ke desa kita. Satu-satunya jalan paling mudah dan mungkin kita semua harus menyingkir ke lereng gunung, bersembunyi di hutan-hutan lebat yang jarang kita masuki itu. Pak Lurah menunjuk ke lereng gunung berhutan lebat dan rimbun non jauh di sebelah utara desa. Penduduk terdiam tiba-tiba. Suasana sunyi menyentak. Bahkan mereka yang telah kehilangan sanak keluarganya tiba-tiba berhenti menangis. Tak seorang pun yang bersuara. Pak Lurah manggut-manggut seakan mengerti apa yang dipikirkan penduduk desa. Kalau kita muncul beramai-ramai, makhluk-makhluk terkutuk itu pasti menyingkir ketakutan. Jangan kalian lupa bahwa makhluk-makhluk itu tadinya adalah roh-roh sengsara dari leluhur atau sanak keluarga kita sendiri. Tetapi si perempuan sihir yang berkata itu adalah Supardi. Ia tidak meneruskan kalimatnya. Dan meski kalimat itu pendek dan menggantung begitu saja, Ismet dapat menangkap perasaan khawatir dalam suara Supardi. Bukan mengkhawatirkan keselamatan penduduk, tetapi mengkhawatirkan Sukesi yang baru beberapa saat berselang ia sebut sebagai jelmaan roh belaka. Agak lama Pak Lurah mengawasi wajah Supardi. Ia juga mengawasi orang yang berdiri bingung di dekat Supardi, yakni Ismet. Dengan sendirinya, Ismet terpaksa menelan ludah. Rasanya ia menangkap sesuatu dalam sorot mata Pak Lurah. Sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Dengan perasaan kecut, ia berpaling ke arah lain. Sialnya, justru ia berpaling ke arah tempat Selasih berdiri. Perempuan itu pun menatapnya dengan sorot mata yang sama ganjilnya. Ismet gentar, gelisah. Kalian mau percaya atau tidak, ia dengar suara Pak Lurah yang tenang. Perempuan sihir itu benar masih ada di suatu tempat, tetapi aku yakin tidak di lereng gunung itu. Kami percaya pada Bapak, ujar beberapa orang, seperti di komando saja. Seseorang kemudian mewakili teman-temannya bertanya, kapan kita mulai mengungsi? Sekarang juga. Kita harus tiba di lereng gunung itu sebelum senja tiba. Karena aku khawatir bila sudah malam beberapa dari kalian bisa tersesat ke rimba larangan. Rimba larangan, desah Ismet tak mengerti. Rimba tempat berdiam suku Badui dalam, jelas Supardi di sebelahnya. Dari orang-orang ku dengar kau datang dari dalam rimba itu ditemani Selasih. Ismet hendak mengutarakan sesuatu yang ia alami di dalam rimba itu.
Ketika Supardi menyuruhnya diam, Pak Lurah sudah angkat suara lagi. Kini dengan nada lebih tenang, tetapi tajam menusuk. Sebelum kita bubar, aku ingin kalian semua mengetahui siapa pengkhianat yang telah mengorbankan sekian orang pejuang-pejuang kita. Sambil berkata begitu, Pak Lurah tiba-tiba menghardik, tangkap dan borgol dia. Anak-anak, beberapa orang pemuda yang berdiri dalam kelompok lepas, kemudian bergerak ke satu arah. Ismet gemetar mengetahui pemuda-pemuda itu membawa segulungan rantai borgol besi yang sebagiannya terseret di bawah tanah, menimbulkan bunyi bergemerincing menakutkan. Lebih gemetar lagi manakala ia sadari bahwa kelompok pemuda berwajah bengis dan penuh dendam kesumat itu berjalan serempak ke arah tempatnya berdiri. Dalam gubuk kecil terpencil sendirian di lereng gunung, Farida perlahan-lahan siuman. Dalam gubuk kecil terpencil sendirian di lereng gunung, Farida perlahan-lahan siuman dari pingsannya. Ketika kelopak matanya terbuka, segala sesuatu tampak kabur. Sisi kanan kepalanya terasa sakit, dirabahnya bagian yang sakit itu. Bersyukur tidak ada luka, namun toh lepas juga keluhannya manakala jarinya meraba benjolan kecil yang berdenyut menyakitkan bila ditekan. Ia terpejam lagi, beberapa saat bernafas dengan teratur, sambil mencoba mengingat-ingat kesialan apa yang telah menimpa dirinya. Kemudian ia ingat bahwa ia terjatuh dengan kepala lebih dulu membentur sisi dipan. Ia ingat juga penyebabnya. Bayi manusia yang terbungkus selimut secara aneh telah berubah wujud jadi seekor tikus. Lalu tikus sebesar bayi manusia itu melompat menerjangnya, berusaha mencaplok lehernya dengan kuku-kukunya yang runcing, serta taring-taringnya yang tajam mengerikan. Ya Tuhan, mengapa? Keluh Farida tertahan. Matanya membelalak ketika mendengar suara desah berat tidak jauh dari tempatnya terbaring menelungkup. Astaga, ia masih rebah di lantai tanah yang kotor berdebu. Dan tikus mengerikan itu, Farida beringsut bangun. Menahan segenap rasa sakit di tubuhnya yang masih lemah. Sinar matahari dari luar pintu yang menganga terbuka, agak mengganggu pandangannya sebentar. Tetapi setelahnya ia mengetahui bahwa sosok tubuh besar yang dilihatnya barusan bukanlah bayi yang telah merubah wujud itu, melainkan sosok tubuh perkasa dari seorang laki-laki dewasa dengan kepala tikusnya. Farida menarik nafas lega. Aku aman, pikirnya. Sayang, tidak lama kelegaan itu dapat ia nikmati, karena tiba-tiba nalurinya menangkap sesuatu telah berubah pada diri laki-laki itu. Bukan wujudnya, melainkan sikapnya. Si muka tikus tidak lagi mengenakan kerudung untuk menyembunyikan kepalanya. Yang mengerikan, ia juga tidak lagi duduk dengan sikap bersimpuh hormat mengandung takut. Si muka tikus justru duduk dengan kedua lengan bersilang di depan dada. Sepasang mata kecilnya bersinar merah, lebih merah dari biasa. Farida mencoba tersenyum manis untuk menenangkan kegelisahan yang bergelayut di dada. Ia bergumam menyatakan keheranannya. Kau biarkan aku di lantai, mengapa? Si muka tikus diam membeku. Hanya matanya yang berkilat-kilat menandakan bahwa ia bereaksi atas pertanyaan Farida. Suatu reaksi yang jelas tidak lagi bersahabat. Diam-diam Farida mulai merasa gentar. Ia beringsut ke arah dipan, berusaha mencari-cari pisau yang sebelumnya ia sembunyikan di kepala dipan. Gerakan tangannya terhenti ketika ia dengar suara menggeram kasar makhluk itu berdiri dengan kaki mengangkang. Moncong tikusnya terbuka, memperdengarkan suara mencicit dan mencicit makin keras.
sehingga Farida merasakan gendang telinganya mau pecah. "Hentikan! Hentikan! Aku tak tahan!" Farida menjerit kesakitan bercampur takut. Suara mencicit itu terenggut hilang, membuat suasana berubah total. Sunyi mencekik. Lantas kaki-kaki yang kekar itu melangkah maju, cepat sekali. Farida kalang kabut. Kini kedua tangannya dipergunakan mengaduk-aduk jerami di atas dipan sampai berhamburan kian kemari. Waktu ekor matanya akhirnya dapat menangkap kilau mata pisau, Farida sudah terlambat. Benda yang sangat didambakannya itu telah disambar lebih dulu oleh si muka tikus yang menyeringai seram. Farida tersentak di dipan, putus asa. Dengan jantung berdegup kencang, ia memperhatikan bagaimana si muka tikus mempermainkan pisau di tangannya. Digerakkan berputar-putar di depan wajah Farida, seakan ingin mencencang kulit wajah yang halus mulus itu. Farida pucat pasih ketika merasakan ujung pisau menyentuh kulit lehernya. Ia tak berani bergerak, bahkan bernafas pun tidak. Si muka tikus mengeram senang. Pisau di tangannya digerakkan dengan cepat, sangat cepat. Farida memejamkan mata, membayangkan lehernya tergorok putus dan darahnya menyembur-nyembur. Tetapi ternyata yang menyembur-nyembur itu hanya darah di sekujur pembuluh saja, serta denyut jantungnya yang berpacu begitu kuat dan menyesakkan. Ia terengah-engah ketika membuka matanya dengan rasa takut dan heran. Masih sempat ia lihat pisau itu melayang keluar pintu. Begitu keras si muka tikus melontarkannya, hingga pisau itu seakan melayang terbang ke langit lepas. Kian lama kian mengecil, dan ketika berubah jadi titik samar-samar, pisau itu pun lenyap bagaikan langit menelannya dengan sukacita. Mencicit lagi, si muka tikus menatap kejam ke wajah Farida yang berjuang mati-matian memulihkan kesadaran dirinya. "Mau apa kau?" suara Farida bergetar. "Apa yang terjadi denganmu? Apa yang membuatmu marah padaku?" Si muka tikus diam sesaat, lalu telunjuknya menuding-nuding wajah Farida. Kemudian telapak tangannya dikembangkan terbuka dan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Farida mencoba menebak maknanya. "Aku tidak apa?" tanyanya bingung. Kembali lagi berkepala tikus mengulangi hal yang sama. Kali ini disusul dengan tudingan ke sekeliling gubuk. Lalu ke lantai menuding lagi ke dada Farida. Lalu gerakan telapak tangannya seakan membantah atau penolakan terhadap sesuatu. Farida kebingungan setengah mati mencari kata-kata untuk mengutarakan sesuatu. Tetapi hanya kebingungan saja yang ia dapatkan. Si muka tikus mencicit, ia mundur setengah langkah. Lalu kedua tangannya digerak-gerakkan secara teratur dan menurutkan bentuk-bentuk tertentu dari atas ke bawah, menggambarkan sosok tubuh manusia. Lalu telunjuknya menuding, melakukan gerakan semula secara berulang-ulang. "Aku bukan dia," tebak Farida, yang mulai mengerti maksud si muka tikus. "Dia siapa?" Si muka tikus mencicit. Ia angkat kedua tangannya, digerakkan melengkung di udara, lalu jemarinya mencengkeram seraya moncongnya mengeram-geram. Mata tikusnya mengerjap-ngerjap tampak seperti ketakutan. Lalu ia menuding Farida, menidakkan lagi. Dengan telapak tangannya, Farida berusaha mengikutinya dengan tekun, mencoba menerka-nerka yang akhirnya ternyata salah dan salah lagi. Gambaran sosok tubuh seseorang, agaknya perempuan,
karena si muka tikus menggerakkan jari cemari di belakang kepalanya sendiri, mengurai-ngurai menggambarkan rambut panjang bergelombang. Telunjuknya menuding ke udara kosong tempat ia gambarkan sosok imajiner itu, lalu membuat gerakan imajiner dalam bentuk lingkaran. Bola, pikir Farida, tapi bola apa? Si lelaki berkepala tikus mencicit waktu Farida mengumamkan bola. Kemudian kedua telapak tangannya bergerak memutar saling bertentangan di kiri kanan pada apa yang ia maksud dengan bola. Seraya matanya semakin berkilat-kilat marah dan mulutnya menggeram-geram sesekali lengan dan telapak tangannya diangkat, digerak-gerakkan dalam bentuk jari jemari seperti mencengkram. Bola bulat, bola menakutkan. Bola apa? Farida terus menerka sampai telinganya berdenging dan tiba-tiba berseru. Bola kaca maksudmu? Si muka tikus mengangguk. Seraya mencicit senang, ia melakukan lagi beberapa gerakan dan Farida mulai menangkap maksudnya dengan lebih jelas. Tercekat ia berbicara menerka. Dia itu perempuan sihir. Si muka tikus bertepuk tangan, mencicit-cicit seraya menghentak-hentakkan kaki ke tanah. Ia baru memulai beberapa gerakan lagi, gerakan-gerakan yang telah berulang kali ia peragakan. Tetapi belum selesai ia melakukannya, Farida sudah bisa langsung menerka. Aku bukan si perempuan sihir. Begitu maksudmu? Si muka tikus manggut-manggut senang. Lalu ia gambarkan beberapa peragaan lagi memperlihatkan ketakutannya. Kemudian peragaan rasa gembiranya ketika menuding Farida perbuatan itu ia lakukan berulang-ulang. Karena Farida kembali salah menebak sampai akhirnya Farida dapat menjalin suatu gambaran yang benar. Perempuan sihir itu membuatmu takut? Aku juga membuatmu takut. Oh, ketika kau temukan aku di luar sana itu. Oh, kini kau tidak takut lagi padaku. Apa? Kau menyukai aku? Tetapi gerakan-gerakan berikutnya membuat Farida tidak sanggup lagi membuka mulut. Kesimpulan yang diperolehnya dari peragaan si muka tikus membuat jantungnya berdebar kencang. Sekujur tubuhnya terasa kaku. Si muka tikus tidak saja menyukainya. Si muka tikus menghendaki ia dan Farida hidup bersama di gubuk itu. Dan si muka tikus tidak sudi menunggu berlama-lama. Karena setelah memeragakan maksudnya, ia lantas membuktikannya. Ia bergerak ke pintu dan menutupnya rapat-rapat, lalu berbalik sambil merenggut lepas kemeja hitamnya. Ia bergerak lagi ke arah dipan, menuding kemben yang dikenakan Farida. Sambil melangkah, ia terus menggeram-geram dengan mata memerah saga, memaksa Farida agar menanggalkan pakaiannya. Karena Farida diam saja, si muka tikus menjadi marah. Ia merenggut kedua lengan Farida dengan cepatnya. Setelah Farida tertegak bangun, tangan lelaki itu dengan kasar mulai memeluk dan berusaha menanggalkan kemben Farida. Bau busuk lepas dari moncongnya yang menganga terbuka. Taring-taringnya tampak mengerikan, begitu pula lidahnya yang basah. Berbuih-buih menjijikkan ketika berusaha menjilati wajah Farida. Farida meronta-ronta ketakutan dan kaget dengan perbuatan si muka tikus yang serba mendadak itu. Ia melihat sinar mata si muka tikus dipenuhi nafsu birahi yang tidak lagi terkendali. Mereka saling bergelut dan saling dorong. Yang satu ingin menggagai, yang lain mempertahankan diri. Tetapi kekuatan si lelaki itu begitu besar, tubuhnya begitu perkasa. Farida dengan cepat telah dipaksa menelentang. Kembennya lepas mengantung sehingga payudara Farida terbuka menantang. Si muka tikus makin bernafsu. Dengan buas ia naik pula ke dipan dan siap untuk mengangkangi Farida.
Pada detik-detik yang kritis itulah refleks Farida bergerak, sisi tangan kanannya memukul bagian sensitif di tengkuk si muka tikus. Pada waktu bersamaan pula, lututnya menerjang dengan kuat menghantam bagian yang paling peka di selangkangan sang makhluk yang sudah diperbudak nafsu bejat itu. Si muka tikus melengking-lengking kesakitan, terlempar jatuh dari dipan. Tapi kemudian ia bangkit lagi, merangkak berdiri seraya mengusap-usap tengkuknya yang pasti kejang bukan main. Ketika tubuh yang sempoyongan itu mendekat lagi, Farida terkesiap. Pukulan karate yang mematikan pada tengkuk si muka tikus ternyata tidak begitu berpengaruh. Begitu pula hentakan lutut Farida pada selangkangan makhluk itu justru membuatnya semakin buas saja. Farida tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak mungkin bergerak leluasa dengan kain selendang yang ketat melilit tubuhnya. Lebih parah lagi, dadanya telanjang terbuka. Ia sangat malu, sebaliknya juga sangat marah. Tetapi ia harus berpikir 2 kali untuk beradu fisik dengan makhluk yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa itu. Makhluk gunung itu tak bisa dianggap remeh. Beberapa pukulan yang lebih terarah mungkin dapat melumpuhkannya. Tetapi untuk itu Farida harus menanggalkan kembennya agar bisa bergerak dengan bebas. Suatu pikiran yang sungguh tak masuk di akal. Untuk dilakukannya di depan makhluk yang sudah nekat itu, Farida mengelak ke samping. Waktu si muka tikus menerjang dengan dahsyat, makhluk itu terempas di atas dipan. Tetapi ia berguling lagi dengan sangat cepat dan bersiap-siap untuk memulai serangan berikutnya. Namun, serangan berikut itu tidak mungkin lagi terlaksana. Farida sudah menghadang dengan sebelah tangan menutupi payudaranya. Tangan Farida yang lain sudah menggenggam kapak besi yang disambarnya dari dinding gubuk. Aku tak ingin membunuhmu, tetapi kalau kau memaksa, apa boleh buat, desis Farida mengancam. Sambil mengancam, ia maju dengan kapak diayunkannya ke depan, membuat si muka tikus mundur dan terus mundur. Farida maju sedemikian rupa sehingga gerak mundur si muka tikus mengarah ke pintu. Dan begitu si muka tikus sudah berada di dekat pintu, Farida mengultimatum, "Keluar! Atau kuhujamkan kapak ini ke kepalamu." Yang buruk menjijikkan itu. Dengan lengking mencicit dan menyayat, makhluk malang itu merenggut pintu sampai terbuka lantas menghambur dengan cepat dan keluar. Secepat kilat pula Farida menutupkan pintu kembali. Palangnya telah patah karena sebelumnya telah didobrak oleh si muka tikus saat mendengar jerit Farida yang ketakutan melihat bayi manusia berubah menjadi seekor tikus yang mengerikan. Begitu pintu tertutup, Farida bersandar di daun pintu dengan sekujur tubuh lemas. Di luar sana terdengar suara mencicit-cicit berkepanjangan dari si muka tikus yang sesekali menggeram buas. Tak ada yang dapat menghalanginya kalau makhluk itu bermaksud menyerbu lagi. Dengan mendobrak pintu, karena palangnya telah patah, di kamar itu hanya ada meja kayu kecil, kursi rotan, dan dipan kecil. Semua itu tidak mungkin mampu menghalangi serbuan dari luar. Walaupun ditumpukkan di belakang pintu, Farida juga tidak mau terkurung terus di dalam. Ia harus melakukan sesuatu, dan yang paling mungkin adalah bahwa ia sendiri yang harus menyerbu keluar sana selagi hari masih siang. Bila hari sudah malam, bukan si muka tikus saja yang akan dihadapinya, tetapi juga ratusan ekor tikus besar yang pernah ia lihat menggerogoti daging dan tulang-tulang seorang bayi manusia sampai habis. Kalaupun ia mampu lolos ke arah mana, ia harus lari di tengah kegelapan malam, di dalam hutan belantara pula. Yakin bahwa si muka tikus di luar sana pasti sedang memulihkan tenaga dan dari azab sengsara akibat pukulan pada tengkuk dan terjangan pada selangkangannya. Farida meninggalkan pintu yang dibiarkan tanpa terhalang apapun juga.
Ia segera mencari-cari dan akhirnya menemukan blus, kaos, serta celana pendek miliknya sendiri. Kainnya dilepas, lalu ia mengenakan blus dan celana pendek tersebut. Kedua potong benda itu sudah tak karuan bentuknya, dan bagian-bagian yang robek justru membuatnya tetap dalam keadaan setengah telanjang. Tetapi dengan blus dan celana pendek itu, ia bisa bergerak bebas. Apalagi dengan sebuah kapak besi di tangan. Di lembah jauh di bawah sana, suasana hening menyelimuti alun-alun desa. Begitu ramai, begitu rantai besi yang panjang selesai diborgolkan ke sepanjang lengan yang gemetaran menahan amarah. Ismet Effendi menghela nafas panjang dan lega setelah mengetahui bukan lengannya yang diborgol. Entah mengapa timbul rasa ibanya pada Supardi yang berdiri gemetar dengan wajah pucat di sebelahnya. Tukang kayu itu memandangi rantai besi yang terjuntai-juntai di antara kedua kakinya yang mengangkang. Seakan tak percaya dengan pelihatannya, Supardi mengangkat kedua lengannya dengan susah payah. Seketika itu juga, rantai besi itu memperdengarkan bunyi bergemerincing yang mendirikan bulu roma. "Supardi," Pak Lurah berseru lantang. Supardi mengangkat mukanya, juga Ismet dan semua penduduk desa yang memenuhi alun-alun. Mereka menatap serempak ke arah Pak Lurah yang berdiri di depan sana dengan wajahnya yang gundah. Pak Lurah berujar hambar, "Subuh tadi Pak Tongo telah dihukum tembak oleh Belanda." Terdengar seruan dari Gumaman kaget campur prihatin di sana-sini. Pak Lurah mengangkat tangannya, menyuruh diam, lalu melanjutkannya. Tetapi sebelum ia menjalani hukuman kematiannya, Pak Tongo sempat berbicara denganku. Katanya, ia berhasil memancing keterangan dari orang-orang Belanda tentang bagaimana cara mereka berhasil membunuh Eyang Darso, serta siapa orang yang telah membuka rahasia ilmu kebal Eyang Darso. Rahasia itu hanya aku dan Pak Tongo saja yang tahu. Eyang Darso sendiri sangat hati-hati, jadi mustahil ia menceritakannya pada orang lain, kecuali tanpa sebab. Dan kau, Supardi, kau telah pura-pura berguru kebatinan pada Eyang Darso. Selama 6 bulan kau jadi muridnya. Dengan berbagai cara akhirnya kau dapat mengorek rahasia itu dari mulut Eyang Darso, yang terlanjur menganggap kau sebagai murid terpercayanya. Begitulah yang terjadi, Supardi, ketika serdadu Belanda menyerbu desa Taraju dan berhasil menangkap Eyang Darso, yang menyusup ke desa itu untuk membantu para pejuang kita di sana. Mereka langsung merampas kerisnya. Salah seorang serdadu itu kemudian mengencingi ujung keris Eyang Darso, lalu menghujamkan keris yang dibasahi air kencing itu ke jantung dukun yang sama-sama kita segani dan hormati itu. Kalau yang memberitahukan rahasia itu pada Belanda Supardi, kau pula yang menunjukkan siapa-siapa di antara kita yang pernah ikut menyerbu tangsi dan gudang amunisi Belanda di Pandeglang. Jadi, terpupuslah keherananku selama ini. Mengapa serdadu Belanda yang mendatangi desa kita langsung menangkap dan menembak mati orang-orang tertentu? Belum habis Pak Lurah berbicara, suasana seketika berubah ribut. Beberapa orang penduduk di sekeliling Supardi bergerak maju lalu mulai memukulinya, meludahi dan mencaci makinya. Sebilah golok hampir saja menebas leher Supardi ketika Pak Lurah berseru, "Tahan!" Penduduk ribut memprotes, tetapi Pak Lurah tetap memerintahkan agar mereka semua diam di tempat masing-masing dan jangan melakukan apapun tanpa seizinnya. Aku tak ingin menumpahkan darah salah seorang dari kita lagi, meski dia itu pengkhianat, tegas Pak Lurah setelah keadaan tenang kembali. Lagi pula setelah ku simak dan kupelajari, aku lantas sadar orang-orang yang dicelakakan oleh Supardi semuanya adalah orang-orang yang pernah ikut bersama rombongan Eyang Darso dan Pak Tongo, yang pergi meringkus si perempuan sihir.
bernama Sukaisih itu. Pak Lurah diam sebentar, tampak letih dan kehilangan semangat. Mengapa Supardi? Supardi diam, tak menjawab. Orang-orang kembali berteriak-teriak kembali mendekatinya. Tetapi Pak Lurah menahan mereka dengan bentakan marah. Kepala Supardi, ia berkata pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisahku kali ini. Terima kasih kalian telah menyimaknya. Semoga kalian terhibur. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah misteri lemari antik ini, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.